buang sampah sembarangan terus sih? Kok hari ini panas banget ya? Ya ini kan gara-gara kamu, tahu nggak? Kok gara-gara aku sih sayang? Emang aku salah apa sih sayang? Cintaku babyku. Gara-gara kamu buang sampah sembarangan terus sih. Kamu tahu nggak sih? Kamu itu nyebelin banget. Dikit-dikit buang sampah, makan dikit buang, nyemil dikit buang, minum dikit buang, buang sampah sembarangan terus. Ya udah sih ayang. Cuman satu sampah doang, nggak ada efeknya buat orang lain, apalagi dunia. Coba deh kamu mikir, kalau 240 juta orang Indonesia mikir kayak kamu, makin panas tak bumi kita? Udah batu banget dibilangin apa lagi. Ya, dulu. Apa iya ya? Cuman karena gua buang sampah sembarangan, udara jadi makin panas. Satria Hutan Indonesia. Kenapa ya? Semenjak gue di kota, makin hari makin sering banget gue batuk. Perasaan waktu gue di desa, gue jarang batuk kayak gini. Notif apaan nih? Satria Hutan Indonesia. Apaan ya? Gak jelas, nanti aja lah, gue kelas dulu. Ih, apaan sih? Kok dikit-dikit berita kebakaran hutan, penebangan liar, longsor, banjir, kekeringan? Lagian siapa juga yang peduli soal beginian? Kalau emang ada kebakaran hutan, kekeringan, sama longsor gitu-gitu mah nanti juga selesai sendiri. Nggak usah dinaikin jadi berita kali. Tapi kenapa ya? Hari ini kok panas banget sih? Tadi pagi padahal hujan loh. Hah? Satria Hutan Indonesia? Apaan sih? Agilda, Rajab, dan Nanda. Kalian adalah 3 orang terakhir dari 31 kandidat yang telah kami undang. Kalian tahu kenapa kalian bertiga di sini? Kalian adalah orang yang paling merasakan dampak secara langsung dari krisis iklim. Panas ekstrim, polusi, hingga gangguan pernafasan. Fakta menariknya, kalian juga ini yang jadi penyebabnya. Oh, kok malah bisa kita yang jadi penyebabnya? Gilda, kamu sering buang sampah sembarangan ya? Kamu tahu nggak? Dengan kamu membuang sampah sembarangan tanpa dipilah, itu seringkali berakhir di pembakaran. Dari pembakaran itu, banyak sekali karbon yang akhirnya mencemari atmosfer. Dan akhirnya apa? Bumi kita jadi panas banget. Rajab, selama kamu tinggal di kota, kamu jadi sering gangguan pernafasan ya? Padahal waktu kamu di desa, kamu kayaknya nggak pernah tuh ngalamin itu. Penyebabnya, kamu tahu nggak? Gak tahu. Itu karena emang kualitas udara di kota ini sangatlah buruk. Faktor-faktor utamanya karena ada pencemaran udara dari beberapa emisi. Emisi transportasi, residu pembangkit listrik, dan emisi dari penggunaan alat elektronik. Nanda, ketidakpedulian dan sifat apatis kamu terhadap alam dan iklim itu yang paling parah. Mengapa? Karena itu berarti kamu sudah memilih dan membiarkan semua krisis iklim ini terjadi. Akhirnya kamu jadi nggak peduli, terbuai dan menganggap semua tanggung jawab ini
bukan tanggung jawab bersama. Padahal ini adalah tanggung jawab semua orang. Terus emang ada solusi buat krisis iklim saat ini? Tentu ada, banyak banget. Salah satunya adalah menjaga hutan. Dan yang paling efisien adalah menjaga hutan lindung. Emang apa kaitannya dengan menjaga hutan lindung? Hutan lindung merupakan satu-satunya sistem terbaik untuk menangkap, menyimpan, dan menetralkan karbon penyebab krisis iklim yang paling aman, alami, dan terbukti tersedia dalam skala yang sangat besar. Karena itu, Satria Hutan Indonesia yang dimotori oleh Mapala Universitas Indonesia mengundang kalian untuk menjadi satria yang melawan krisis iklim. Jadi, apakah kalian siap untuk ikut perjalanan menjadi seorang satria hutan? Mudah-mudahan jadi kenangan yang indah dan juga jadi pelajaran untuk hidup, bekal hidup nantinya. Perjalanannya masih panjang sekali. Mungkin dari saya tidak panjang lebar. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Sekali lagi nikmatin banget perjalanannya. This is a story we can write on our own. This is a love. Perjalanan panjang Satria Hutan Indonesia berlangsung di Hutan Lindung Bukit Daun. Titik tertingginya mencapai 2.467 mdpl dengan luas 4.762,9 hektar. Hutan Lindung Bukit Daun juga merupakan daerah resapan utama yang menjadi sumber mata air masyarakat sekitar. Karena peran vitalnya tersebut, tentu dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk menjaga fungsi hutan lindung. Perjalanan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan peduli pada alam dengan cara melakukan perjalanan yang bertanggung jawab. Kami mulai dengan hal kecil dan sederhana, namun berdampak cukup besar. Olah limbah. Terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mengolah limbah: treating, reduce, reuse, recycle, redeem. Treating. Kami berupaya meminimalisir potensi limbah atau sampah yang akan dihasilkan dengan membuat perencanaan jauh-jauh hari. Hitungin ini berapa deh? Cari yang 15, cari yang... Perencanaan olah limbah kami lakukan dengan memilah sampah recycle dan non-recycle serta membuat biopori. Reduce. Setelah melakukan perencanaan, kami memastikan logistik-logistik yang berpotensi menjadi limbah sesuai dengan perhitungan dan sebisa mungkin menguranginya. Reuse. Pengaplikasian reuse kami lakukan dengan membawa barang-barang bukan sekali pakai, seperti botol minum, alat makan, dan lain-lain. Recycle. Limbah yang kami hasilkan kemudian kami pilah atau pisahkan menjadi limbah non-recycle, limbah recycle, dan limbah elektronik. Ini menjadi sampah perjalanan kita juga, betul, dari Depok dibawa ke Bengkulu. Limbah non-recycle kami serahkan ke tempat pembuangan akhir.
sementara limbah recycle terbagi menjadi organik dan anorganik. Limbah organik kami masukkan ke dalam lubang biopori yang sudah kami buat dengan pipa. Dan limbah anorganik kami serahkan ke bank sampah agar dapat didaur ulang menjadi barang bermanfaat. Untuk limbah elektronik, kami bawa pulang kembali untuk dimasukkan ke Dropbox e-waste. Ridin. Pada dasarnya setiap kegiatan perjalanan akan menghasilkan emisi karbon, termasuk juga sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk menyerap kembali karbon yang telah dilepaskan ke atmosfer, perlu diupayakan penebusan karbon dengan cara menanam pohon. Perjalanan kami ke hutan lindung Bukit Daun sebagai salah satu hutan penyangga kehidupan dapat dikatakan sebagai upaya kami untuk menyadarkan mahasiswa serta masyarakat mengenai pentingnya menjaga alam mulai dari hal terkecil. Penerapan olah limbah yang baik adalah hal sederhana yang memiliki dampak cukup signifikan bagi alam. Salah satu dampak krisis iklim yang sangat terasa adalah suhu udara yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh emisi karbon yang terus naik setiap tahunnya dan terperangkap dalam atmosfer bumi. Emisi karbon yang dihasilkan dunia mencapai sebesar 40,9 miliar di tahun 2023. Hal ini berpotensi untuk menaikkan panas hingga 1,5 derajat Celcius di tahun 2030 mendatang. Apabila dibiarkan, dampaknya akan mengganggu keseimbangan iklim dan ekosistem hutan. Perjalanan Satria Hutan Indonesia yang mengusung pendakian netral karbon merupakan upaya berkelanjutan dari perjalanan sebelumnya. Pendakian netral karbon merupakan upaya untuk menembus emisi karbon yang dihasilkan selama kegiatan dengan cara menanam pohon. Langkah tersebut dilakukan dengan menghitung dan mengganti. Keseluruhan aspek kami kelola menjadi sebuah laporan data karbon seperti berikut. Di sini kangkung kepada Eko. Kangkung masuk. Pergi ke pasar lewat alun-alun. Kami tim besar sudah sampai Bukit Daun. Selamat menikmati suasana Bukit Daun. Kedua, mengganti. Tembusan jumlah karbon sering disebut juga dengan carbon offsetting. Carbon offsetting merupakan upaya kompensasi karbon yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas individu dan sekelompok orang di suatu tempat tertentu. Untuk mengganti atau mengkompensasi jumlah karbon yang telah dikeluarkan dalam pendakian, kami menanam 250 bibit pohon terdiri dari 125 pohon huru menteng, 100 pohon kiberem, dan 25 pohon kibadak. Nah, kalian kalau didampingi oleh Kak Aya dan juga Kak Nanda. Mana Kak Nanda? Assalamualaikum warahmatullahi
tanggung jawab untuk menjaga hutan, khususnya hutan lindung Bukit Daun sebagai penyangga kehidupan masyarakat sekitar merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, swasta, dan masyarakat, melainkan penting juga untuk mengedukasi hal tersebut pada anak-anak sejak dini. Anak-anak merupakan generasi penerus yang akan menerima estafet tanggung jawab tersebut di waktu yang akan mendatang. Oleh karena itu, diperlukan meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga alam sejak dini. Salah satunya dengan sosialisasi pilah sampah di SDN 159 Bengkulu Utara. Dengan begitu, anak-anak dapat merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar dan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Jadi, gimana perjalanan kalian kemarin? Kalau pengalaman yang paling membekas di ingatan gue sih, ada tempat di mana di bawah CP7 itu tuh ada danau yang gak kalah indah dengan Ranu Kubolonya Semeru. Jadi di sono kita selama 1 hari full rest day benar-benar nikmatin keindahan danau telapak kaki, kayak masak, main-main sama cang-cang yang lain, berenang bareng mentor. Jadi di sono kayak lebih sejuk, terus udaranya segar. Yang paling seru di perjalanan SHI kali ini, waktu gua mengolah sampah organik, di mana gua membuat sistem yang namanya biopori, dan itu dibutuhkan lubang galian yang cukup dalam, jadi cukup effort buat menggali tanah. Pengalaman yang paling aku ingat saat di sana yaitu saat bakti sosial di SDN 159 Bengkulu Utara. Di sana aku memberikan sosialisasi tentang pilah sampah dan sosialisasi anti bullying. Lalu juga menjalin kedekatan dengan warga di sana dengan main sama anak-anak dan juga mengajar ngaji. Wah, seru banget perjalanan kalian. Gue senang banget kedengernya. Selamat ya, kalian sudah berhasil melaksanakan misi dari Satria Hutan Indonesia. Jadi, apakah kalian siap untuk melaksanakan perjalanan berikutnya?